ini seneng banget. Soalnya bisa ibadah lagi. Lause selalu tunggu-tunggu hari Minggu. Supaya bisa memuji Tuhan, bisa dengar firman, dan ketemu adik-adik semua. Tuh. Lause. Ini sekolah minggu. Mau ibadah sekolah minggu ya? Betul. Hai Lause. Hai juga. Tapi ini ibadah sekolah minggu bener? Betul sekali. Lause. Aku Lause Lea. Iya. Kita mau ibadah sekolah minggu kan? Betul. Nah, Lause Lea di sini ya. Kita sama-sama memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Oke. Nah, adik-adik, Lause kita lupa. Ini namanya Lause sekali lagi. Lause Lea. Hai Lause Lea, welcome. Welcome to sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita. Adik-adiknya ceria-ceria loh Lause. Wah, asik dong. Semangat lagi. Aku jadi penasaran nih, pengen ibadah terus nih jadinya nih. Iya, yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita naikkan ku datang padamu, Bapa ku datang padamu. Dengan sikap hormat kita mau naikkan pujian ini. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kami mau siap Tuhan mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Tuhan, tolong kami. Biar kami datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka untuk mendapatkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lause tadi di awal kayaknya Lause bersukacita sekali. Senang, kenapa sih? Iya, Lause hari ini senang banget. Hari ini kita ibadah. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan. Ya sebenarnya sih setiap hari juga bisa sih Lause. Tapi hari ini dikhususkan spesial untuk bisa beribadah bersama-sama gitu Iya benar Lause. Dan juga karena Tuhan juga memberikan kita sukacita, kegirangan ya Lause. Betul banget Lause. Yuk kita naikkan pujian ini yuk dengan sukacita aku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab jadi rangganku. Jadi rangganku, oh jadi rangganku, ku bersuka sebab jadi rangganku. Jadi rangganku, oh jadi rangganku, ku bersuka sebab jadi rangganku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur,
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya, jangan lelah. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, memberi kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lause, Yes. kita harus semangat untuk melayani Tuhan loh. Betul Lause, karena Yesus sudah menebus setiap kita Lause. Kita yang berdosa harusnya dapat hukuman. Wah, iya Se, tapi Yesus menyucikan setiap kita. Yes. Inilah anugerah yang luar biasa Se. Iya benar banget Se. Kita mau mengakui Melalui puji-pujian Se. Jadi kita mau katakan bahwa Yesus bayar semua. Dosa yang tadinya merah bagai kirmizi itu menjadi putih bersih. putih bersih. Kita mau mengakui nih Se lewat puji-pujian. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua. Yuk adik-adik kita naikkan pujian ini. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Dia akan mengaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhan pun memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Lause, kita mau mengikrarkan nih. Tadi kita melalui puji-pujian, sekarang kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik, Lause undang untuk bangkit berdiri dengan sikap hormat. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita mau mempersiapkan persembahan kita. Tapi bagaimana caranya, Lose? Nah, caranya adalah adik-adik bisa minta tolong papa mama atau orang-orang di rumah untuk scan QR code yang ada di layar adik-adik semua. Itu ya, Lose nggak tahu nih sebelah kanan atau kiri ya. Yang ada di layar adik-adik, adik-adik scan. Nah, misalnya adik-adik mau mempersembahkan 100.000, kasih angka 1 di belakangnya gitu. Jadi 10001 gitu. Tapi kalau misalnya adik-adik kesulitan bisa disimpan dulu. Nanti kalau sudah gereja sudah kembali datang beribadah, adik-adik bisa persembahkan gitu. Begitu. Nah kalau gitu kita mau mempersembahkan pujian, kita mau mempersembahkan persembahan dengan menaikkan pujian beri syukur. Ya, kita memberikan syukur kepada Tuhan kita. Itu Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milik. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita mau berdoa ya Lose. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan kasih karunia Tuhan, kami merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami untuk berkat-berkat yang tidak terlihat maupun untuk berkat-berkat yang terlihat. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai gereja untuk mengelola dengan baik. Terima kasih juga Tuhan Kau mengajarkan kami doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya Lea kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yes. Ya, dengan sikap yang hormat, dengan rapi, siapkan Alkitab, buku catatan kalau mau catat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian, ceritakan padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala. Sekali lagi. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua. Lause-lause udah kelihatan ini
screen-nya? Ya, udah. Ya, jelas sudah. Ya, Oke. Minggu lalu kan adik-adik ada yang ingat nggak ceritanya tentang apa? Tentang Saulus ya, dipanggil oleh Tuhan, kemudian namanya disebut menjadi Paulus ya. Nah, hari ini Lause mau membawakan pelajaran tentang bagaimana Allah mengutus Paulus untuk 3 perjalanan misi. Jadi, Rasul Paulus ini di Alkitab yang kita kenal sebagai Rasul Paulus yang dia dikenal dengan perjalanan misinya ya. Membangun gereja-gereja, kemudian menunjuk penatua-penatua di gereja. Adik-adik bisa lihat dari Kisah Para Rasul ayat pasal 13 sampai pasal 21. Alkitabnya udah disediakan semuanya. Ntar kita mau membaca sama-sama ya. Nah, tujuan pelajaran hari ini, bagaimana Allah memakai Rasul Paulus untuk menyebarkan Injil dan mendirikan gereja-gereja. Kita juga mau belajar dari Rasul Paulus ini, bagaimana Allah menolong kita untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil, kepada sesama kita. Contohnya misalnya teman-teman kita atau juga orang tua kita di rumah. Nah, kelihatan jelas nggak nih adik-adik? Ini adalah perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama. Jadi kita mau bahas ada 3 nih. Ini perjalanan misi yang pertama. Kelihatan nggak ya ini? Adik-adik bisa lihat, mereka itu nanti akan mulai Rasul Paulus. Kelihatan ya? Nih, di Antioquia. Ada tulisannya nih di sebelah kanan. Antioquia di Syria. Nah, di Antioquia ini, para jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya, mereka berkumpul nih dan berdoa. Adik-adik bisa lihat, coba buka Alkitabnya di pasal 13. Sebentar. Udah ketemu Kisah Para Rasul pasal 13? Sudah. Nah, Belum. kalau saya bacakan ya, pasal 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah ini, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi Tuhan berbicara kepada mereka nih untuk mengirim Barnabas dan Saulus ke pekerjaan. Ini pasal apa, Miss? Ayat 2, pasal 13. Kisah Para Rasul atau apa? Iya, Kisah Para Rasul, pasal 13, ayat 2. Ini ya, jadi mereka memutuskan untuk mengirim Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Kemudian mereka pergi nih berlayar. Seperti yang tadi adik-adik lihat ya di petanya ini, mereka dari Antioquia, mereka pergi dulu tuh ke Seleukia. Nah, kemudian dari sana mereka naik kapal berlayar ke pulau yang ada namanya Siprus. Nah, di Siprus ada kota Salamis, ada kota Pafos. Ini adalah kota-kota yang dikunjungi oleh Rasul Paulus dan juga Barnabas. Di sini mereka dengan berani mengabarkan kabar baik, yaitu Injil. Adik-adik tahu kan Injil? Kita lause-lause sering kasih tahu ya ke adik-adik, Injil itu adalah kabar baik di mana Yesus Kristus, Tuhan, sudah turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan juga Barnabas kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, dari Pafos, mereka juga nih berlayar lagi ke kota Perga. Nah, ini adik-adik tinggal ikutin panahnya ya.
Ini adalah alur perjalanannya nih, udah sesuai urutan. Dari Perga kemudian ke Antioquia di Galatia. Jadi Galatia ini dan Syria ini adalah nama wilayah. Ini ada 2 Antioquia nih, jangan bingung nih. Satu di Syria, satu di Galatia. Nah, di Antioquia, Rasul Paulus dan juga Barnabas, mereka memberitakan Injil nih di sinagog. Sinagog itu di zamannya mereka seperti gereja-gereja kita ya zaman sekarang. Tempat di mana mereka mengabarkan firman Tuhan. Nah ini Rasul Paulus di sinagog. Banyak orang yang menjadi percaya. Mereka mendengarkan kabar baik dari Rasul Paulus tentang Tuhan Yesus. Banyak orang menjadi percaya, menerima Roh Kudus. Ini adalah kabar yang gembira bagi mereka semua. Mereka bisa mengenal Yesus Kristus. Tetapi di mana ada pekerjaan Tuhan, di sana pasti juga ada orang yang tidak senang dengan pekerjaan Tuhan. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya dengan pekerjaan Paulus dan juga Barnabas. Mereka iri dengan pekerjaan mereka. Kenapa begitu banyak orang yang mau mendengarkan dan menjadi percaya kepada Paulus? Mereka ini adalah orang-orang Farisi ya, yang mereka menganggap diri mereka lebih pintar dari Paulus dan juga Barnabas. Mereka iri, kemudian mereka merencanakan yang jahat kepada Paulus dan Barnabas. Mereka menghasut orang-orang untuk mengusir Paulus dan juga Barnabas nih. Diusirnya itu adik-adik, mereka dilempari dengan batu. Nah, kita kalau cuma baca dari Alkitab atau kita cuma lihat dari gambar, oh kesannya dilempari batu itu nggak sesakit itu ya. Tapi coba kita bayangkan, mereka pergi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi pada saat mereka mengabarkan Injil, mereka beribadah di sinagog, kok hasilnya seperti ini, diusir, kemudian dilempari batu. Adik-adik bisa kebayang nggak tuh dilempari batu tuh? Bisa kena kepala, bisa kena muka kita, bisa kena badan kita. Batunya bukan batu kecil, batu itu kan besar ya. Kalau kecil mah kerikil ngomongnya. Nah, ini dia. Tetapi apakah yang membuat Rasul Paulus dan Barnabas bisa kuat nih menghadapi pekerjaan Tuhan ini yang Tuhan berikan? Karena mereka percaya ada bantuan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menguatkan mereka secara rohani, secara iman, dan juga secara fisik. Mereka yakin dan percaya ada Tuhan yang melindungi mereka. Ini di Antioquia ya tadi ya. Nah, kemudian dari Antioquia, karena mereka udah diusir nih, jadi akhirnya mereka pergi lanjut ke Ikonium. Nah, di Ikonium juga sama nih. Si Rasul Paulus dan Barnabas, mereka pergi ke sinagog juga pada hari Sabat, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, melakukan mukjizat. Nah, tetapi orang Yahudi, orang-orang percaya yang berniat untuk menjahati Paulus tadi ini, mereka ikut mengejar Paulus dan Barnabas sampai ke Ikonium juga. Waktu mereka di Ikonium, mereka juga menghasut lagi orang-orang yang lain untuk mengusir Paulus dan Barnabas. Jadi perjalanan misi mereka ini nggak gampang ya adik-adik. Setiap mereka mencoba untuk mengabarkan Injil, selalu ada orang-orang yang iri hati ini mengusir mereka dan menghasut orang-orang lain. Nah, jadi di Ikonium pun mereka dilempari batu lagi. Kemudian akhirnya mereka pergi ke kota Listra. Nah, di Listra ini mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh sejak lahir, tidak bisa jalan ya. Nah, di sini Paulus dan juga Barnabas melakukan mukjizat. Nah, coba yuk kita lihat di Kisah Para Rasul, tadi kan pasal 13.
Coba kita lihat pasal 14 adik-adik. Nah ini adik-adik, Kisah Para Rasul pasal 14. Kalau adik-adik lihat ya, perjalanan Rasul Paulus ini kan dibahas dari pasal 13 sampai 21. Adik-adik kalau mau lihat di Alkitab, itu di atasnya ada judul-judulnya perjalanan Paulus ini. Nah, di pasal 14 nih, Rasul Paulus ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Adik-adik bisa lihat dari pasal 14 ayat ke-8. Aku bacain ya ayat yang ke-10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah, di sini Paulus melakukan mukjizat nih, menyembuhkan orang lumpuh ini. Orang yang sejak lahir sudah lumpuh. Nah, orang-orang sekitar kan sudah tahu nih, dia lumpuh dari lahir. Pada kaget dong, wah, sekarang dia sudah sembuh dan sudah bisa berjalan. Nih. Nah, tetapi adik-adik, di Listra ini banyak orang yang belum percaya dengan Tuhan. Banyak orang yang tidak mengenal siapa Tuhan itu, kenapa bisa melakukan mukjizat. Nah, mereka mengira bahwa Rasul Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa. Barnabas dipanggil Zeus dan Paulus dianggap Hermes. Nah, Paulus dan Barnabas sedih hatinya ya. Mereka melihat mukjizat yang dilakukan Tuhan, tetapi orang-orang ini malah mengira mereka adalah dewa. Ini adalah pekerjaan dewa. Akhirnya Paulus dan Barnabas bilang nih ke mereka bahwa mereka hanyalah manusia biasa dan mereka memiliki Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Mereka ceritakan ya, Tuhan Yesus Kristus itu yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita manusia, yang menolong kita dan menebus dosa kita. Nah, beberapa menjadi percaya, tetapi beberapa juga tidak percaya. Seperti yang tadi Lau sudah bilang nih, di Antioquia, di Ikonium, orang-orang yang tidak percaya itu mengejar Rasul Paulus dan Barnabas sampai ke Listra juga. Beberapa orang dihasut, kemudian mengusir Paulus dan Barnabas juga ya, diusir lagi, dilemparin batu lagi. Nah, adik-adik coba bayangkan, sudah pergi ke 3 kota, hasilnya tetap ya begitu, ada beberapa orang menjadi percaya, tetapi ada juga yang tidak percaya, bahkan melempari mereka dengan batu. Nah, di Listra ini bahkan mereka tuh sampai dikira sudah mati, sudah meninggal, sehingga mereka diseret keluar dari kota. Tetapi beberapa orang yang percaya, yang menjadi murid Yesus, mereka menyampari Paulus dan juga Barnabas, menolong mereka, dan akhirnya Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanannya lagi ke kota Derbe. Di Derbe ini sama, karena ini adalah perjalanan misi ya adik-adik, jadi Paulus dan Barnabas menghampiri tuh tempat-tempat sinagog, tempat-tempat ibadah, dan mereka tetap melanjutkan pengabaran Injil mereka kepada orang-orang yang belum percaya. Gitu adik-adik. Banyak orang menjadi percaya, banyak orang mendengarkan Injil Tuhan, dan mereka yang percaya hatinya penuh dengan sukacita. Nah, orang-orang Yahudi yang tidak percaya tadi, yang menghasut banyak orang untuk melempari Paulus dan juga Barnabas dengan batu, kenapa mereka bisa iri hati? Nah, si Paulus bilang nih kepada mereka, kita mengabarkan Injil terlebih dahulu tuh kepada kalian, orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi, tetapi kalian menolak Injil. Nah, sekarang Paulus dan Barnabas ini pekerjaan Tuhan itu punya rencana keselamatan yang begitu besar. Nggak cuma kepada bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi,
Tuhan berbicara melalui Paulus dan Barnabas ya. Tuhan juga mau keselamatan itu sampai kepada orang-orang, kalau di Alkitab ini bilangnya Yunani. Nah, Injil keselamatan itu Tuhan mau Injil keselamatan dirasakan oleh semua orang adik-adik. Nah, makanya saat ini kita pun bisa enjoy nih, kita bisa merasakan, kita bisa tahu, kita bisa mendapatkan firman Tuhan, kita bisa datang ke gereja. Ini semua karena ya Tuhan ingin kita semua mendengar Injil itu, kabar baik itu. Nah, Paulus dan Barnabas juga nih, mereka menyampaikan Injil kepada orang-orang di luar orang Yahudi ya, yang bukan Yahudi. Orang-orang percaya yang lain. Jadi mereka orang-orang yang bukan Yahudi nih, orang-orang Yunani ini, mereka seneng. Wah, ternyata Tuhan Yesus Kristus juga peduli kepada mereka. Tuhan juga sayang kepada mereka. Karena itu banyak orang menjadi penuh dengan sukacita, penuh dengan Roh Kudus, mereka percaya dan menjadi pengikut Yesus. Sebentar. Nah, tadi kan udah di Derbe nih, dari Derbe, mereka balik nih adik-adik ke Ikonium, mereka balik ke Listra, mereka balik ke Antioquia, ke Perga, mereka balik ke sini untuk kembali pulang ke Antioquia di Syria. Nah, selama perjalanan kembali nih, perjalanan pulang, Rasul Paulus dan juga Barnabas menguatkan murid-murid baru tadi, orang-orang yang baru percaya, imannya dikuatkan lagi. Berjaga-jagalah, karena setiap hari kita sebagai orang Kristen, kita penuh pencobaan ya, kita banyak bertemu orang, mungkin kita ketemu orang yang belum percaya juga, akan ada banyak penghasut-penghasut. Nah, ini Rasul Paulus dan Barnabas menguatkan mereka, dan juga seperti di gereja kita nih adik-adik, mereka menentukan pekerja-pekerja di gereja itu siapa aja, penatua-penatua ya, untuk menjalankan pekerjaan Tuhan di kotanya masing-masing. Nah, di sini mereka berlayar pakai kapal, mereka balik ke Antioquia. Nah, dengan begini, perjalanan Rasul Paulus yang pertama selesai. Nah, adik-adik jangan bingung ya. Mungkin untuk mengingat nama-nama kota ini agak lama, tetapi kalau adik lihat di sini, siapa tahu nanti kalau adik-adik lihat di Alkitab, adik-adik baca, adik-adik udah bisa kebayang nih seperti ini bentuknya. Nah, yang ini yang kedua. Adik-adik jangan bosen ya lihat petanya. Nah, ini lebih luas nih petanya. Coba kalau adik-adik perhatiin. Dari Antioquia, ini kota-kota yang tadi nih, Derbe, Ikonium, Antioquia. Tapi sekarang lanjut nih, lebih panjang, sampai ke Makedonia. Ada kota Filipi, Tesalonika, Berea. Nah, ini perjalanan yang kedua. Jadi, Rasul Paulus dan Barnabas. Masa izin tutup video, sakit perut mau ke toilet. Sorry, kenapa Steven? Izin tutup video, sakit perut mau ke toilet. Oh iya. Baik. Nah, adik-adik yang lain bisa lihat ya petanya. Nah, Rasul Paulus dan Barnabas waktu mereka udah kembali di Antioquia, mereka ceritakan nih kepada murid-murid di Antioquia bagaimana pekerjaan Tuhan di perjalanan misi mereka yang pertama. Walaupun mereka mengalami berbagai macam kesulitan seperti dilempari batu, tetapi mereka menceritakan kebaikan Tuhan kepada murid-murid di Antioquia. Tuhan sudah menyertai mereka selama perjalanan itu, dan banyak orang juga menjadi percaya. Banyak murid-murid gereja-gereja baru di kota-kota itu. Jadi itu adalah berita yang baik, berita yang bagus, memberikan semangat kepada murid-murid di Antioquia. Nah, Barnabas dan Rasul Paulus, mereka berdiskusi nih, kita harus kembali nih ke kota-kota yang di perjalanan pertama tadi, kita harus menguatkan iman mereka kembali. Kita mau tengokin lah, kita mau nengok ya, dan juga kita mau melanjutkan perjalanan ke kota yang lain, mau menyampaikan Injil lagi ke tempat yang lebih jauh. Nah, di sini Barnabas dan Paulus ada sedikit cekcok, ada sedikit perdebatan. Jadi
di perjalanan yang pertama seharusnya ada yang namanya Yohanes yang disebut Markus, Yohanes Markus. Dia ini di tengah-tengah perjalanan tidak jadi ikut, nggak jadi ikut. Nah, si Paulus tidak mau Yohanes Markus ini ikut lagi, tetapi Barnabas mau mengajak dia. Aku ceritain dikit ya adik-adik, kalau adik-adik baca di Alkitab, misalnya adik-adik bingung, kenapa sih kok Paulus nggak mau nih si Yohanes Markus ikut? Kalau yang Lause pelajari dan Lause lihat, jadi dulu nih adik-adik, mengapa bangsa Yahudi dan orang-orang Yahudi ini mereka tuh enggan, mereka tidak mau mengabarkan Injil kepada orang-orang Yunani, orang-orang yang bukan Yahudi, karena mereka merasa diri mereka ya lebih baik. Nah ini karena tradisi ya, masalah tradisi. Nah mungkin Yohanes Markus ini pemikirannya juga masih sempit, masih pendek. Jadi dia waktu itu berhenti di tengah-tengah jalan karena dia tahu nih, oh ternyata Paulus ini mau menyampaikan Injil ke orang Yunani, ke orang yang bukan Yahudi. Jadi dia hatinya belum bisa terima. Jadi dia berhenti di situ. Nah, tapi di sini si Barnabas mau memberikan kesempatan kepada Yohanes Markus ini untuk ikut. Akhirnya mereka pisah ya, mereka berpisah dengan baik-baik. Barnabas dan Yohanes Markus ini mengabarkan Injil ke Pulau Siprus. Nah, kemudian Paulus mengajak Silas yang adalah penduduk Romawi untuk mengabarkan Injil ke ini kota-kota yang sebelumnya tadi dia udah kunjungi. Mereka kunjungi lagi nih. Mereka mau lihat keadaan gereja-gereja dan murid-murid yang baru di sana bagaimana. Mereka kunjungi. Nah, kemudian suatu kali mereka udah mengunjungi semua kota yang tadi awal mereka udah kunjungi ya. Nah, Paulus mendapat penglihatan malam itu. Dia melihat ada seorang dari Makedonia. Dalam penglihatannya orang tersebut ngomong, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, di sini Rasul Paulus langsung tahu nih, oh Tuhan punya rencana untuk mereka pergi mengunjungi Makedonia. Jadi dari Antioquia ini nih, Antioquia Galatia tadi, mereka pergi berjalan sampai ke Troas, kemudian menyeberang ke Neapolis dan Filipi. Nah, di sini ya adik-adik, di sini adalah Makedonia, wilayah Makedonia. Nah, di sini, di Makedonia ini, Rasul Paulus bertemu dengan seorang wanita tenung. Adik-adik kalau lihat di Alkitab, tenung itu artinya seperti roh-roh iblis ya, roh-roh jahat, ilmu hitam lah. Nah, wanita ini seperti peramal, dia bisa meramalkan sesuatu yang terjadi atau mungkin penglihatan-penglihatan gitu ya. Nah, di sini wanita ini dia punya tuan-tuan, punya master, jadi kayak customer dia lah ya. Nah, perempuan-perempuan ini karena dia bisa meramal, dia menghasilkan banyak uang kepada orang-orang yang tanya nih. Mungkin orang-orang itu pedagang kali ya atau apa gitu lah, saya kurang tahu. Kalau nanya ke wanita ini bisa menghasilkan uang yang banyak. Jadi banyak orang mencari wanita ini untuk pekerjaannya dia. Nah, tetapi kalau adik-adik lihat nih di Alkitab, wanita ini waktu bertemu Paulus dan juga bertemu Silas, wanita ini malah berbicara, lihatlah dia, mereka adalah hamba Tuhan. Nah, waktu Lause baca ayat ini, berarti iblis ini juga mengenal Tuhan ya, dan mengakui Paulus dan juga Silas sebagai hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi sama Rasul Paulus diusir roh tenungnya, roh jahatnya diusir dari wanita ini. Nah, wanita ini begitu roh jahatnya diusir, yang para pedagang-pedagang itu, customer-customernya jadi marah. Karena mereka nggak bisa dapat duit lagi yang banyak. Karena kemampuan wanita ini, kekuatan untuk meramalnya, untuk tenungnya, sudah hilang.
Jadi Paulus dan Silas akhirnya dipenjara karena mereka membuat banyak orang di sana menjadi marah. Nah, coba adik-adik lihat di pasal 16. Ayo dibuka kitabnya. Nih, ayat 19 ya. Pasal 16 ayat 19. Kepala penjara di Filipi. Udah dilihat Alkitabnya? Nah, adik-adik bisa lihat dari ayat 25 juga, kemudian 26. Ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka di dalam penjara, mereka berdoa dan juga memuji, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi walaupun mereka di keadaan yang susah, mereka melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi mereka tidak lupa untuk selalu bersandar penuh kepada kekuatan Tuhan. Mereka sadar ini tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri. Karena itu mereka berdoa dan juga memuji nama Tuhan. Walaupun di penjara nih adik-adik, kondisi yang sangat tidak menyenangkan ya, kondisi yang susah. Nah, setelah mereka menyanyikan pujian-pujian nih, ayat 26 adik-adik bisa baca, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Jadi kepala penjaranya kaget nih, stres dia kayaknya. Karena ruangan-ruangan penjara, pintu-pintu penjara ini pada kebuka. Dia kira, wah ini pasti tahanan-tahannya pada keluar nih. Dia sepertinya tuh takut banget akan dihukum. Jadi dia hendak bunuh diri. Tetapi Paulus dan Barnabas menghentikan dia. Kita nggak akan kabur, jangan bunuh diri. Nah, akhirnya Paulus dan Barnabas mengabarkan Injil juga kepada kepala penjara ini. Bukan cuma kepala penjaranya doang, tetapi satu rumah dan satu keluarga kepala penjara ini mendengarkan Injil Tuhan, mendengarkan kabar baik. Malam itu juga kepala penjara ini dan seluruh keluarganya menyerahkan diri, menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bersedia untuk dibaptis. Nah, pekerjaan Tuhan begitu sangat luar biasa ya adik-adik. Nggak menyangka, bahkan di dalam penjara pun waktu Rasul Paulus dan Silas di penjara, mereka tetap bisa mengabarkan kabar baik dan ada orang yang menjadi percaya. Satu keluarga kepala penjara ini menjadi percaya. Nah, tadi di Filipi ya. Kemudian waktu di penjara ini kan mereka belum kabur nih. Tetapi karena pekerjaan Tuhan itu begitu hebat, penyertaan Tuhan begitu hebat kepada Paulus dan juga Silas, mereka dibebaskan oleh pemimpin-pemimpin di Filipi. Adik-adik bisa lihat nih di ayat 35, ayat 36. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Di Alkitab bahkan nggak dikasih tahu nih secara detail alasannya apa. Tetapi Paulus dan Barnabas dikeluarkan begitu aja dari penjara. Nah, penyertaan Tuhan ya adik-adik dan juga Roh Kudus yang selalu membimbing mereka untuk mereka bisa melanjutkan perjalanan misi mereka, pekerjaan Tuhan ini. Nah, di Filipi nih adik-adik bisa lihat, Filipi, kemudian mereka ke Berea, kemudian mereka ke Athens. Nah, di Athens ini, adik-adik pasti tahu ya Athens. Sampai masa ini masih ada Athens. Nah, di sini Paulus dan Silas hatinya sedih, karena di kota ini begitu banyak patung-patung berhala, patung-patung dewa. Semua patungnya tuh ada di mana-mana. Patungnya juga diperjualbelikan di pasar. Dari yang besar, dari yang kecil, mungkin dari yang perak, dari yang gold, semuanya penyembahan berhala. Tetapi
di kota yang menyembah dewa-dewa ini, Paulus tetap berani untuk mengabarkan Injil. Di pasar tuh yang tadi banyak patung, si Paulus mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Tuhan itulah satu-satunya yang menciptakan bumi dan seisinya. Dia ceritakan ya kepada orang Aten. Nah, di sini banyak juga orang menjadi percaya karena penyertaan Tuhan dan juga Roh Kudus, tetapi banyak juga orang yang masih belum percaya. Kenapa? Karena mereka kan berjualan tuh, berdagang yang tadi Lause bilang patung-patungnya. Kalau orang-orang ini semuanya menjadi percaya kepada Tuhan, nah itu patung-patung berhalanya kan udah nggak bisa dijual dong, udah nggak bisa menghasilkan uang lagi kan. Nah, banyak para pedagang juga membenci Paulus tuh dan Silas untuk itu. Dan mereka akhirnya diusir dari sana. Nah, Lause balik ke depan lagi ya nih. Bentar. Kasih lihat petanya. Nah ini, dari Athena, mereka ke Korintus. Di Korintus juga mereka mengabarkan Injil ya, mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Kemudian dari Korintus, mereka ke Efesus, mengabarkan Injil lagi, dan akhirnya mereka baru kembali ke Yerusalem nih. Dari Yerusalem ke Damsyik, ke Antioquia, tempat awalnya. Jadi ini adalah perjalanan Paulus yang kedua. Lause lengkapin beberapa kota, karena Lause cuma ceritain yang penting-pentingnya ya, yang highlight-nya nih adik-adik. Karena kalau nggak keburu nih, cuma Zoom satu kali ini. Tadi ya di Athens, sudah gitu Korintus, sudah gitu Efesus, akhirnya mereka kembali lagi ke Antioquia, dan perjalanan misi mereka yang kedua selesai, Paulus dan juga Silas. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat, ini adalah perjalanan yang panjang ya. Kita kalau lihat dari peta mah kayaknya pendek ini. Tetapi coba adik-adik bayangkan, sebagai seorang Paulus dan juga Silas, ini adalah perjalanan yang bertahun-tahun. Ini bukan yang beberapa hari dan juga beberapa bulan ya adik-adik selesai. Butuh iman dan juga butuh kekuatan yang datangnya hanya dari Tuhan saja. Kalau dari kemampuan manusia, ini mungkin tidak bisa dilakukan. Nah, langsung lanjut. Perjalanan yang terakhir nih, perjalanan yang ketiga. Nah, di sini. Sama ya, dari Antioquia, kemudian kota-kota nih yang tadi, kota-kota yang perjalanan pertama, kemudian kota-kota yang perjalanan kedua, Filipi, Tesalonika, Athena, Korintus. Nah, di sini. Nah, tetapi tadi kan yang kedua Rasul Paulus langsung berlayar nih ke Antioquia ya adik-adik. Tetapi di sini karena banyak orang yang ingin menjahati Paulus, banyak orang yang merencanakan pembunuhan dia, jadi dia udah nggak lewat air lagi nih, udah nggak lewat laut lagi nih. Dia balik lagi, adik-adik kalau lihat petanya, dia balik lagi ke Athena, balik lagi ke Berea, Tesalonika, jadi lewat jalan darat, bukan lewat jalan laut. Nah, Paulus kembali lagi ke kota-kota ini untuk menguatkan mereka lagi ya, gereja-gereja baru, pekerja-pekerja Tuhan yang baru. Petrus melihat gereja-gereja ini yang bertumbuh. Nah, Paulus mengabarkan banyak Injil, mengabarkan banyak mukjizat juga, melakukan banyak mukjizat. Nah, waktu di Troas nih, karena begitu asik ya mereka mengabarkan Injil sampai tengah malam, ada yang mengantuk nih adik-adik, ada anak muda yang mengantuk, sehingga ia duduk di jendela, dia ngantuk, dia ketiduran, dia jatuh nih dari lantai 3. Dan orang-orang berpikir udah pasti meninggal nih anak muda ini. Tetapi Paulus bilang dia belum meninggal, dia masih hidup. Nah, ini adalah mukjizat yang dilakukan Paulus lagi ya di perjalanan ini.
banyak orang melihat dan juga menjadi percaya. Dari sini adik-adik bisa lihat yang tadi Lau sudah bilang, dari perjalanan darat, dia balik lagi ke Troas, balik lagi ke Efesus. Nah, di Efesus ini, Rasul Paulus memanggil penatua-penatua dari Antioquia untuk mengunjungi dia di Miletus, Di Miletus ini, Rasul Paulus mengirim surat kepada penatua-penatua gereja di Efesus untuk mengunjungi Paulus di Miletus. Di sini jadi si Rasul Paulus tujuannya untuk mengucapkan perpisahan. Jadi setelah perjalanan ketiga ini, Rasul Paulus nggak akan mengunjungi mereka lagi. Karena nanti Rasul Paulus ini akan menjalankan misinya yang lain ke perjalanan yang ke Roma. Itu nanti ya adik-adik. Jadi di sini dia mau mengucapkan salam perpisahan. Salam perpisahannya itu yaitu menguatkan orang-orang Kristen di sana untuk selalu berjaga-jaga, berhati-hati kepada nabi-nabi palsu, untuk saling mengasihi, menjaga satu sama lain, gitu ya adik-adik. Nah, ini mereka saling mengucapkan salam perpisahan. Kemudian Petrus balik ke Antioquia. Nah, ini adalah ayat hari ini nih, Roma 5 ayat 1 sampai 2. Ini ayat hafalan. Iya, ayat hafalan. Kita baca yuk adik-adik sama-sama yuk. Yuk dibuka coba semuanya voice-nya. Kita mau baca. Udah siap semuanya? Roma 5 ayat 1 sampai 2. Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bergembira kemuliaan Allah. Terima kasih adik-adik. Nah, jadi hari ini kita belajar Rasul Paulus ini contoh ya. Kan adik-adik udah baca nih ayatnya. Jadi kita mau mencontoh nih Rasul Paulus. Kita udah menerima iman. Kita udah ada iman. Kita udah menerima damai sejahtera dan keselamatan dari Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah beroleh kasih karunia, kita sudah selamat, dan kita juga mau memberikan harapan-harapan ini, keselamatan ini kepada teman-teman kita yang lain yang belum percaya. Mungkin adik-adik teman baiknya belum percaya gitu ya, belum ikut ke gereja, belum tahu sekolah minggu, atau mungkin bahkan ada orang tua adik-adik yang belum percaya juga nih. Nah, kita mungkin nggak usah seperti Rasul Paulus yang sampai keluar kota atau keluar pulau. Kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu adik-adik. Mungkin teman baik adik-adik kan, ada kakak di rumah, ada dede mungkin. Tetapi kita mau selalu diingatkan untuk jangan takut. Misalnya dalam hati adik-adik udah tergerak nih untuk mengabarkan kabar baik itu. Ayo percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sayang loh kepada kita. Nah, adik-adik jangan lupa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Adik-adik hanya tinggal menyerahkan diri kepada Dia, kemudian meminta pertolongan Tuhan. Oke adik-adik? Mengerti? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Oke semua nih, sudah paham? Bagaimana Lausa Kristina? Ya, boleh tutup dalam doa, Sa. Oke. Kita tutup dalam doa ya adik-adik, coba siapkan hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami boleh bertemu lagi secara Zoom, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Tuhan, mungkin pelajaran hari ini banyak sekali Tuhan yang dicangkup ya Tuhan, banyak sekali hal-hal penting yang Rasul Paulus ajarkan kepada kami ya Tuhan. Perjalanannya yang begitu panjang, perjalanannya yang menguatkan kami ya Tuhan untuk selalu berani ya Tuhan memberitakan Injil dan juga kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan bantu kami, berikan kami kekuatan, berikan kami mulut yang bisa
berbicara dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mungkin kita tutup layar Christine ya. Ya, kita tutup, kita nyanyi Bapa terima kasih, terus kita berdoa. Ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya kami bisa belajar dari Paulus yang begitu rajin dan begitu punya hati untuk mengabarkan Injil, Tuhan, yang rela membayar harga. Tuhan, biarlah ini menjadi teladan bagi kami, agar kemanapun kami pergi, kami boleh menyampaikan Injil kepada teman-teman kami, saudara kami, tetangga kami. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati Lause Livi yang sudah mengajar, dan juga kami berdoa bagi Lause yang sedang sakit, Lause Christine, dan juga Lause Anita, dan juga teman-teman yang lain. Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Thank you.